Rekan-rekan pernah nggak menemukan kondisi di lapangan, ada sebuah keluarga yang sederhana dan diberikan kesempatan untuk bangkit dan berdaya. Salah satunya upaya dari negara memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial. Tujuannya agar dapur tetap bisa mengebul, kemudian anak-anaknya tetap bisa sekolah, anggota keluarga yang sakit bisa mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan, dan semua permasalahan mereka bisa untuk diatasi. Salah satu dukungan yang diberikan oleh negara kepada keluarga yang ekonomi menengah ke bawah adalah dengan memberikan bantuan sosial. Tapi ironisnya, uang yang seharusnya dipakai untuk membeli beras, untuk berobat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar itu habis digunakan untuk judi online. Dan yang lebih menyedihkan bukan cuma uangnya yang hilang. Kepercayaan antar anggota keluarga oleh korban yang harusnya bisa memanfaatkan uang tersebut hilang. Kesempatan untuk berobat juga tidak dapat dilakukan dan masa depan keluarga pun ikut dipertaruhkan. Banyak pertengkaran, banyak cekcok antar keluarga, antara suami dan istri juga disebabkan oleh judi online. Bagaimana tidak, uang yang mereka peroleh hilang tanpa ada sisa dan tidak bisa mereka manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan sebuah keluarga penerima bantuan sosial. Secara ekonomi mereka memang layak untuk dibantu. Penghasilan tidak menentu, anak masih kecil, dan kondisinya juga sedang sakit. Kebutuhan hidup terus harus mereka penuhi setiap harinya. Awalnya semua tampak biasa saja, sampai akhirnya muncul informasi bahwa bantuan sosial yang harusnya diterima oleh keluarga tersebut berhenti, exclude, dikeluarkan dari data penerima manfaat. Telusuri sana-sini dan akhirnya diketahui bahwa penyebabnya adalah adanya judi online yang terindikasi pada salah satu anggota keluarga dari NIK akhirnya terdeteksi oleh sistem. Sedikit demi sedikit uang bantuan habis, bukan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan juga untuk pendidikan anak ataupun biaya kesehatan, dan juga bukan untuk modal usaha yang harusnya bisa memandirikan keluarga tersebut, tapi untuk mengejar sebuah kemenangan yang semu. Apa? Judi online tadi. Dan seperti yang sekarang mulai banyak terjadi, aktivitas itu akhirnya terdeteksi oleh sistem pengawasan. Akibatnya, bantuan sosial keluarga tersebut dihentikan. Saat itu saya kemudian berpikir, kadang yang membuat seseorang tetap miskin bukan hanya karena tidak punya uang, tetapi karena tidak mampu mengelola kesempatan yang diberikan kepada mereka. Para ahli sosiolog di Indonesia sebenarnya juga sudah lama membahas isu tentang ini. Fenomena ini juga sudah terjadi beberapa waktu, beberapa tahun ke belakang. Disebutkan oleh para ahli bahwa sejatinya masalah sosial tidak hanya muncul karena kemiskinan ekonomi, tetapi juga karena lemahnya kontrol sosial dan pola perilaku yang tidak sehat. Artinya apa? Ketika bantuan datang tanpa perubahan pola pikir, maka bantuan itu bisa habis begitu saja tanpa mengubah kehidupan. Sementara itu, salah satu ekonom Indonesia juga menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemandirian. Bantuan seharusnya menjadi jembatan nih untuk bangkit, bukan menjadi zona nyaman untuk terus bergantung dan menggantungkan diri pada pemberi bantuan tersebut. Karena bantuan sosial pada dasarnya bukan warisan kan ya, bukan juga gaji tetap dan bukan sumber kehidupan selamanya. Ia hanya alat bantu sementara agar keluarga punya kesempatan memperbaiki hidupnya. Yang paling menyedihkan sebenarnya bukan soal bantuan yang dihentikan, tetapi bagaimana kelanjutan kehidupan dalam rumah tersebut. Karena seringkali anak harus ikut menanggung dari akibat yang dilakukan atau tindakan yang telah diputuskan oleh orang tuanya. Saat uang sudah habis untuk judi online, yang tertunda bisa jadi uang sekolah anak yang harusnya dibayar, uang saku mereka setiap hari, kebutuhan membeli perlengkapan dasar seperti beras dan sebagainya, biaya berobat, bahkan kebutuhan hari-hari memang tidak bisa dipenuhi. Judi online tidak pernah benar-benar membuat keluarga miskin menjadi kaya kan? Di bukti manapun tidak pernah kita temukan orang yang kaya dari sebuah judi, apalagi judi online. Yang ada justru sedikit menjadi habis, yang tenang awalnya keluarga itu bahagia, jadi penuh dengan konflik, yang utuh pun pelan-pelan juga kemudian hancur.
Kalau hari ini ada keluarga yang menerima bantuan sosial, maka ada beberapa yang harusnya dilakukan. Pertama apa? Gunakan bantuan itu ya sesuai dengan kebutuhan paling penting. Tingkat prioritas mana yang harus kita penuhi di awal. Utamakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar rumah tangga lainnya. Lalu yang kedua, baru sisihkan sedikit demi sedikit untuk sesuatu yang sifatnya jauh lebih produktif. Tidak harus langsung yang besar, langsung yang banyak. Bisa mulai dari uang yang telah tadi disisihkan dengan jualan kecil-kecilan, ataupun beternak hewan, ataupun dengan kita menanam sesuatu yang memang sehari-hari kita butuhkan, atau keterampilan sederhana yang bisa menghasilkan uang tambahan. Karena tujuan terbesar dari bantuan sosial sebenarnya adalah membantu keluarga tersebut sampai mereka mampu berdiri sendiri. Yang ketiga, bangun pola pikir kita untuk terus bisa bertumbuh. Jangan merasa nyaman menjadi penerima bantuan sosial selamanya, karena harga diri seseorang kepala keluarga bukan diukur dari seberapa banyak bantuan yang diterima kan, tapi bagaimana seorang keluarga mampu menjadikan keluarganya jauh lebih berdaya tanpa harus menggantungkan diri setiap hari, setiap bulan, atau sekian trimester, kemudian untuk menunggu bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi dari bagaimana kerasnya upaya dia berusaha menghidupi keluarganya dengan cara yang halal dan bertanggung jawab, tidak dengan judi online seperti itu. Dan untuk para kepala keluarga nih, kalau hari ini masih terjebak dalam status judi online aktif, berhenti Pak, sebelum semuanya itu terlambat. Saya jadi teringat pada salah satu tulisan Mukhtar Lubis dalam bukunya, dalam salah satu cerpen yang menyebutkan bahwa di sini menceritakan salah satu judulnya adalah Hidup Seperti Permainan Roulette, di mana dia menceritakan satu keluarga yang begitu kaya raya, begitu terpandang, sukses bisnisnya di sana sini, tapi karena sekali dia mencoba bermain judi waktu itu, hilang semua kekayaannya, bisnisnya semua hancur dan keluarganya berantakan. Itu salah satu cerpen yang mungkin berawal dari sebuah fiksi, tapi realitanya memang fiksi-fiksi itu ada senyatanya di kehidupan hari ini dan kehidupan yang lalu pun juga pasti ada. Jadi untuk bapak-bapak, untuk kepala keluarga, judi online itu bekerja seperti candu. Awalnya hanya coba-coba nih, lalu penasaran kan, kemudian ketagihan kan, dan akhirnya kehilangan kendali, kontrol kita ada nih pada mereka. Yang harusnya dilakukan pertama adalah jujur pada diri sendiri, Pak. Bahwa ini bukan hiburan biasa nih, tetapi kebiasaan yang pasti akan berdampak. Salah satunya adalah merusak. Yang kedua, putusin aksesnya. Hapus aplikasi contohnya, tutup akunnya, jauhi lingkungan yang seringkali ini mengajak kita untuk terus bermain judi online. Dan yang ketiga, kita alihkan pada aktivitas yang nyata, cari pekerjaan tambahan, ataupun kalau energi Bapak terlalu besar, olahraga, ikutin kegiatan sosial atau habiskan waktu lebih banyak bersama dengan keluarga, atau mencoba dengan usaha yang lebih real, lebih nyata dan hasilnya berdampak gitu. Karena seorang ayah, seorang bapak, seorang kepala keluarga yang hadir sepenuhnya di rumah jauh lebih berharga, Pak, daripada harapan palsu dari kemenangan yang ditawarkan sama judi online. Terakhir sebagai penutup pada teman-teman semua, bantuan sosial itu bisa menjadi penyelamat, tetapi kalau tanpa tanggung jawab, ia juga bisa menjadi awal kehancuran. Selanjutnya nih ya, semoga semakin banyak keluarga yang sadar bahwa bantuan terbaik bukan sekedar uang yang kita terima setiap 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali, tetapi kesempatan untuk berubah dan keberanian kita untuk jauh lebih berdaya dari bantuan kecil yang kita peroleh itu. Karena tujuan akhir dari bantuan sosial bukan membuat seseorang itu atau keluarga itu terus-menerus menengadahkan tangan menunggu kapan ya bantuan ini cair, tetapi membuat mereka akhirnya mampu berkata, sekarang kami sudah bisa berdiri sendiri dan minta tuh graduasi, minta selesai dari support dari negara berupa bantuan sosial biar apa? Bantuan sosial itu teralihkan pada keluarga-keluarga lain yang memang butuh, jauh lebih butuh daripada kita karena kita sudah ada upaya untuk lebih mandiri dan lebih berdiri di atas kaki sendiri.